Malam ini kita lanjutkan, yaitu langsung dua bab. Bab yang pertama adalah bab ad-du'ai ghaira mustaqbilil qiblah. Bab yang pertama adalah bab berdoa tanpa atau tidak menghadap ke kiblat. Sementara bab berikutnya kebalikannya, yaitu bab du'ai mustaqbilil qiblati, bab berdoa menghadap ke arah kiblat. Sengaja kita bahas langsung dua bab atau dua hadis supaya sekaligus mendudukkan dua hal ini. Bab yang pertama dengan bab yang kedua seakan-akan bertentangan. Yang satu berdoa tanpa menghadap ke arah kiblat, kemudian yang kedua berdoa tetapi menghadap ke arah kiblat. Bab hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ati faqama rajulun faqala ya Rasulullah ud'u Allah ay yasqiyana fataghayyamatis samaa'u wa mutirna hatta ma kada ar-rajulu yasulu ila al-manzil falam nazal numtaru ila al-jum'ati al-muqbilati faqama dhalika ar-rajul aw ghairuhu faqala ud'u Allah ay yasrifahu 'anna faqad ghariqna faqala Allahumma hawalaina wala 'alaina faja'ala as-sahabu yataqatta'u hawla al-madinati wala yumtiru ahlal madinah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat, berdirilah seorang laki-laki lalu berkata, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka kemudian langit itu berubah menjadi mendung dan turunlah hujan, sampai-sampai hujan itu terus turun sampai ketika salah seorang ataupun para sahabat itu belum sampai ke rumahnya turun hujan. Hujan itu terus turun sampai hari Jumat berikutnya. Maka kemudian laki-laki atau laki-laki yang pertama meminta berdoa atau laki-laki lain ketika khutbah Jumat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha ay yasrifahu 'anna faqad gharikna ya Rasulullah. Doakan, mohonkan kepada Allah agar memindahkan, agar menghindarkan hujan itu dari kami, sebab hujan itu telah membanjiri kami. Faqala, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar kami dan janganlah engkau jadikan hujan itu bencana atau merusak kami. Faja'ala as-sahabu yataqatta'u al-madinah, maka seketika mendung atau awan itu yang menurunkan hujan berhenti sedikit di sekitar Madinah, sehingga hujan tidak lagi membasahi penduduk Madinah. Ini hadis pertama, bab tentang berdoa tanpa menghadap ke arah kiblat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, datang seorang sahabat meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa berdoa meminta diturunkan hujan itu disebut dengan doa istisqa, meminta turun hujan. Pada dasarnya ketika berkhutbah seorang khatib sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berdoa tidak mengangkat tangan. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan hanya mengangkat, memberikan isyarat telunjuk saja. Tetapi ketika Rasulullah SAW dalam khutbah, dalam berdoa, diminta untuk memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, artinya berdoa dengan doa istisqa, maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan.
pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kemudian mengangkat tangan di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam posisi keadaan dan kondisinya Rasulullah menghadap kepada jamaah, menghadap kepada para sahabat. Berarti arah kiblat itu dibelakangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah menghadap kepada jamaah, menghadap kepada para sahabat. Makanya bab hadis ini disebut babud du'ai ghaira mustaqbilil kiblat, bab berdoa tanpa menghadap ke arah kiblat, membelakangi kiblat. Ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat diminta berdoa agar Rasulullah memohon kepada Allah menurunkan hujan atau doa istisqa, Rasulullah menghadap kepada jamaah. Kurang lebih posisinya seperti kita saat ini. Ketika seumpamanya kita yang di depan berdoa kemudian menghadap ke jamaah, menghadap kepada yang hadir, berarti posisi kiblat di belakangnya. Itu pernah terjadi, pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata di bab berikutnya berlawanan. Apa babnya? Babud du'ai mustaqbilal qiblati, bab berdoa menghadap ke arah kiblat. Apa hadisnya? Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid. An Abdullah bin Zaidin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadzal musalla yastasqi fada'a wastasqa thumma istaqbala al-qiblata wa qallaba rida'a. Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar menuju musalla, tempat salat. Yastasqi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Yastasqi itu berdoa istisqa. Fada'a wastasqa, Rasulullah lalu berdoa meminta agar Allah menurunkan hujan. Tsumma istaqbalal qiblata, kemudian Rasulullah posisinya menghadap kepada kiblat. Wa qallaba rida'ahu, kemudian Rasulullah SAW membalikkan selendangnya. Berarti di bab ini, bab kedua ini, hadis dari sahabat Abdullah bin Zaid tadi menunjukkan bahwa Rasulullah ketika berdoa, doa istisqa, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepintas sekilas antara dua hadis dan dua bab ini adalah berlawanan atau bertentangan. Apalagi kedua hadis ini sama-sama ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Berarti kalau ada di dalam kitab Sahih Bukhari, berarti hadis ini kedua-duanya sahih. Padahal kata para ulama, tidak mungkin ada dua hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pertentangan, kontradiksi atau berlawanan. Maka ketika terjadi demikian, ada dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu Rasulullah melakukan A, tetapi yang lain Rasulullah melakukan kebalikannya. Apakah ini dikatakan bertentangan atau berlawanan? Maka oleh para ulama dicarikan solusinya. Apa solusinya? Para ulama melakukan al-jam'u. Langkah pertama, cara pertama yang dilakukan oleh para ulama adalah menggabungkan, mencari titik temu. Menggabungkan atau mencari titik temu. Di antara cara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari tentang dua hadis tadi, hadis Abdullah bin Abbas, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah berdoanya membelakangi kiblat. Hadis Abdullah bin Zaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dalam riwayat tadi berdoanya menghadap ke kiblat. Bagaimana cara menggabungkannya? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari bahwa hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu peristiwanya, kejadiannya pada saat khutbah Jumat. Sementara hadis Abdullah bin Zaid tadi adalah peristiwanya pada saat istisqa.
Kedua-duanya adalah hadis sahih, kedua-duanya adalah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih, maka difahami oleh para ulama sesekali Rasulullah melakukan ini, di lain waktu Rasulullah melakukan ini, berarti menunjukkan kedua-duanya boleh. Kalau ada dua hadis menunjukkan Rasulullah melakukan ini dan melakukan yang lain, maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan melakukan keduanya. Sebagaimana Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika tasyahud, posisi telunjuk jari telunjuk ini Rasulullah terkadang hanya dengan apa? Dengan memberikan isyarat seperti ini. Tetapi ternyata di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Rasulullah bukan hanya yushiru. Kalau yushiru itu berarti kata-kata yushiru itu artinya isyarat, berarti menunjuk saja. Tapi Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan bukan yushiru tapi yuharriku. Kalau haroka itu menggerakkan, tapi ini yuharriku, ada tasdidnya, berarti menggerak-gerakkan. Makanya ada orang yang sholat itu ketika tasyahud akhir, tasyahud awal, posisi telunjuk itu bukan hanya sekedar berisyarat seperti ini, tetapi terkadang menggerak-gerakkan. Ada yang menggerak-gerakkan seperti ini. Cuma memang keterbatasan kita, wallahu alam, mana yang sahih menggerakkan itu apakah seperti ini atau ke samping, wallahu alam. Yang jelas bahasa dalam hadis itu yuharriku, menggerak-gerakkan. Maka ada yang hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang memang dari awal terus seperti ini. Nah, ini kenapa dilakukan yang ini dan yang menggerak-gerakkan? Karena kedua-duanya ada hadis. Berarti Rasulullah pernah melakukan yang ini dan pernah melakukan yang itu. Maka berkaitan dengan berdoa menghadap kiblat atau sebaliknya tidak menghadap kiblat, oleh Imam Bukhari disebutkan dua bab itu. Bab pertama tidak menghadap kiblat, bab kedua menghadap kiblat. Hadisnya juga menunjukkan, hadis yang pertama adalah Rasulullah tidak menghadap kiblat, hadis kedua menghadap kiblat, untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa Rasulullah ada kalanya melakukan ini dan Rasulullah ada kalanya melakukan itu. Jadi tidak kontradiksi, tidak bertentangan atau tidak berlawanan, tetapi boleh hukumnya, bukan wajib. Ada ulama yang menjadikan persoalan menghadap kiblat ini adalah persoalan adab. Ada juga yang mengelompokkan doa menghadap kiblat ketika berdoa itu termasuk mustahab. Artinya mustahab itu yang disukai, yang dicintai. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna likulli syai'in sayyidah, wa inna sayyidal majalisi qubalatal qiblah. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada tuannya. Ada tuannya, ada pemimpinnya, dan pemimpin tuannya majelis, baik itu majelis ilmu, majelis dalam sholat dan seterusnya, itu adalah yang menghadap ke kiblat. Hadis ini pada dasarnya memang diperdebatkan oleh para ulama tentang kedudukannya, apakah hadis ini sahih atau hadis ini hasan atau bahkan dhaif, masih menjadi perbincangan. Tetapi para ulama mengambil secara makna hadis ini dikuatkan dengan ayat, dikuatkan dengan praktek-praktek yang menunjukkan bahwa pentingnya kita mengagungkan, memuliakan arah kiblat. Makanya orang sampai meninggal dunia pun dihadapkan ke arah kiblat, kan? Diarahkannya ke arah kiblat. Nah, disukai, mustahab. Berarti kalau mustahab tadi, ketika dikerjakan, dilakukan oleh seseorang, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan, maka dia tidak mendapatkan dosa. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.